Di akhir Agustus kemarin, ada 4 alamat dengan 4 nama besar, diiringi satu kejadian yang mengubah segalanya. Hari ini kita bakal ngomongin sebuah demo yang berubah jadi penjarahan rumah-rumah pejabat, dan plot twistnya bakal bikin kalian mempertanyakan segalanya. Menurut gua, ini nggak cuma soal politik aja sih, tapi soal ketika rasa frustasi bertemu dengan kesempatan, di mana suara rakyat selama ini nggak ditanggepin, malah dibalas dengan guyonan di media sosial, yang pada akhirnya konsekuensi pun merambah ke dunia nyata. Hai teman-teman, dengan gua Ronisme dan selamat datang kembali di channel ini. Gua yakin dalam seminggu terakhir, timeline kalian udah dipenuhi dengan footage-footage yang honestly kayak adegan film The Raid. Tapi bedanya, kali ini yang babak belur bukan Mad Dog, melainkan rumah-rumah pejabat yang terhormat. Mari kita mulai dari settingnya. Jadi, di akhir Agustus kemarin, suhu politik memang udah panas, di mana demo tolak tunjangan DPR udah berlangsung selama berhari-hari, dan media sosial jadi medan perang saling giring opini kayak hari-hari biasanya kan. Tapi yang terjadi kemudian, gak ada yang nyangka, dari aksi damai berubah jadi semacam serbuan yang gak ada di Black Friday manapun. Jadi kronologinya gini, demo itu yang awalnya fokus di area strategis tiba-tiba berubah haluan, bukannya nyasar ke kantor pemerintahan, tapi orang-orang di jalanan mulai memilih target yang beda. Tujuan pertamanya ada di Kebun Bawang, Tanjung Priok, dengan target main ke rumah Ahmad Saroni, dan pas gua bilang dijarah, ya artinya bener-bener dijarah, gak sekedar bertamu. Mobil mewahnya hancur lebur, furniture juga raib, bahkan tanaman hias pun gak luput dari inceran mereka. Lagian siapa juga sih yang mau ngambil tanaman hias pas lagi marah-marahnya. Selanjutnya ada di Duren Sawit, rumahnya Uya Kuya, si paling artis. Ini lumayan menarik sih, karena dia bilang kalau dia ikhlas rumahnya diramein, tapi sedih karena kucing peliharaannya juga ikut dijarah. Ya, mereka yang bertamu bawa kucingnya juga. Tapi tunggu, masih ada lagi. Eko Patrio di Kuningan, rumahnya juga kena. Sri Mulyani di Bintaro, walaupun keamanannya ketat, tetap kena. Padahal dia selama ini untouchable banget. Dan yang bikin gue pribadi cukup terpesona ada di bagian detailnya. Mereka yang menjarah ini juga cuma ngambil barang mahal, bahkan bisa dibilang mulai dari bahan dapur, bumbu masak juga ikutan diambil. Ada yang beneran ngambil garam, seakan revolusi butuh bumbu penyedap kali ya. Ini yang bikin kasus ini beda dari kerusuhan biasa. Bukan sembarang asal ngerusak fasilitas ini itu, enggak. Penyerbuan ke rumah mereka sangat amat terorganisir. Ada yang bawa truk, ada yang bawa list belanjaan, bahkan ada yang live sambil ngerekam rayap besi in action. Pertanyaannya, gimana bisa mereka bertindak sampai sejauh ini? Gimana caranya aksi protes soal tunjangan jadi kayak reality show penjarahan rumah se-Indonesia? Gua jelasin psikologi di baliknya tentang fraud behavior. Ada 3 faktor yang bikin aksi damai bisa melebar jadi chaos. Yang pertama ada istilah anonymity, yang berarti dalam kerumunan biasanya rasa tanggung jawab individu itu berkurang. Kemudian ada istilah de-individuation, yaitu kondisi yang menggambarkan orang yang awalnya individualis pada umumnya juga ikutan arus keramaian. Dan yang terakhir ada social proof. Jadi definisi ini menggambarkan kondisi di mana kerumunan kalau individu melihat orang lain ngelakuin itu, ya berarti oke-oke aja. Tapi ada faktor lain yang sering terlupakan di sini, amplifikasi media sosial. Biasanya setiap aksi yang di-stream, direkam, dan dibagikan itu berubah jadi gambaran dan ada dampaknya, dimana lu udah nggak cuma jadi perampok rumah, tapi juga pembuat konten di waktu yang sama.
Ini yang bikin semuanya jadi makin rumit sih. Dan menurut kacamata gua, ini tuh nggak cuma persoalan marah terhadap kebijakan, tapi soal aksesibilitas. Jadi, gua cukup heran juga untuk yang pertama kalinya nih, alamat rumah pejabat jadi pengetahuan umum. Google Maps yang biasanya bantu kita di jalanan malah jadi senjata rahasia pelampiasan frustasi massal. Gua harus ngomong jujur nih, gua sama sekali nggak mendukung kekerasan atau perusakan properti ya. Tapi di sisi lain, gua juga ngerti rasa frustasinya. Misalnya gini deh, waktu lu lihat rumah mewah bernilai miliaran rupiah, sementara di saat yang sama, lu masih susah bayar kos 1 jutaan per bulan. Ada kesenjangan yang terasa cukup nyata di situ. Ditambah lagi, waktu lu tahu tunjangan mereka sebulan sama dengan gaji lu selama setahun. Ya, gua paham lah. Yang bikin sedihnya gini loh, kita udah sampai di titik dimana saluran komunikasi antara rakyat dan pemerintah bisa dibilang benar-benar putus. Padahal tunjangan komunikasi mereka cukup fantastis. Lu lihat aja sendiri, selama ini orang demo nggak pernah didengar, aspirasi nggak ditanggapin, kritik dibalas dengan kontenan tanpa empati. Sama badut-badut Senayan, jadi tam rakyat juga sering dianggap angin lalu. Maka orang-orang yang udah turun ke jalan, mereka cari cara lain untuk mendengar. Dan sayangnya, cara lain itu termasuk melibatkan ngambil kucing orang. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk pemerintah ya? Harusnya komunikasi itu bukan pilihan. Harusnya transparansi itu bukan hal yang bisa ditawar-menawar. Kalau orang udah merasa nggak didengar, ya mereka bakal cari cara lain supaya suara mereka terdengar, meskipun ada harga yang mesti dibayar. Untuk masyarakat, ya frustasi itu sah-sah aja sih, tapi cara meluapkannya itu yang sangat penting. Karena begitu kita lewati garis dari demo ke kriminal, ya kita kehilangan posisi moral. Kita bahkan jadi biang masalah dari masalah yang ingin kita selesaikan sendiri. Dan untuk penggiat media sosial nih, lu tahu kan, setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Tiap goyangan yang lu anggap asik di parlemen itu bisa memicu kobaran api di mana-mana. Tiap parodi badut Senayan dengan sound horeg-nya yang lo anggap hiburan itu bisa memicu kerusuhan yang merenggut korban jiwa. Tiap omongan sampah dari perwakilan rendahan bisa bikin lu DPO sama masyarakat dan kabur ke Singapura dalam semalam. Video viral yang lu share juga bisa jadi bukti di pengadilan. Bahkan, live streaming juga terkadang bisa hancurin hidup seseorang selamanya. Kedepannya, kita butuh sistem yang lebih baik, termasuk dialog yang lebih masuk akal, perwakilan yang kompeten di bidangnya. Karena pada akhirnya, kita semua terjebak dalam demokrasi yang sama. Dari kerusuhan yang melebar ke pencerahan, kita mau belajar dari ini atau nunggu sampai ada yang ngambil kucing orang lagi. Oke, itu aja dari gua. Gimana pendapat lu soal ini? Coba komen di bawah. See you in the next video.